yang dimuliakan para ulama, para kiai, asatidz, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita lanjutkan halaman 37. Kita sudah membahas tentang marhalah demi marhalah dalam tasawuf. Marhalah pertama adalah ada yang mengistilahkan takhalli. Marhalah kedua ada yang mengistilahkan tahalli. Marhalah takhalli ini itulah marhalah istiqamah. Marhalah takhalli ini itu juga apa yang disebut sidqut tawajjuh. Sidqut tawajjuh, membetulkan tawajjuh hati kepada Allah. Marhalah takhalli ini boleh disebut juga marhalah mujahadah. Kemudian perjalanan marhalah kedua itu yang disebut tahalli, ya, yang disebut istiqmalu al-kamalil akhlaq. Kemudian marhalah yang terakhir atau marhalah yang tahalli ini disebut maqamat wal ahwal, ya. Dan marhalah yang terakhir adalah itu manjilah a'la. Fa idza qaddara lisair fil manjilatil wusta an yartahila ila manjilatin a'la. Ketika seorang sair mampu berada di manjilah pertengahan untuk terus berjalan ke manjilah yang lebih tinggi, faqad balagha makanal wasil, maka ia mencapai kedudukan atau tempat wasil, orang yang sampai. Wa huwa maqamun nihayah. Ya, itu maqam nihayah atau marhalatut tajalli wal usul. Ya. Yang sengaja Al-Fakir menuang istilah itu karena ada dalam satu kitab disebut al-wusul, ada lagi maqamun nihayah, ada lagi tajalli, ada marhalah zawalil his, satu marhalah yang dimana tidak lagi menggunakan perangkat panca indera, tapi lebih menggunakan pandangan batin basirah. Ada lagi marhalah menyebutnya disebut dengan tajarrudun nafs, yang sudah melepaskan nafsu, karena murni motor penggeraknya adalah rohani, bahkan nafsu sudah menjadi kendaraannya, ya, untuk melakukan amal, ibadah dan menjalani kehidupan. Ada lagi disebut martabah syuhudil haq bil haq, menyaksikan Allah dengan Allah. Nah, maka dalam marhalah ini laisat hunaka ibarah, ya, tuhad, ya. Tidak ada lagi satu redaksi, satu ungkapan yang membatasi, yang mengungkapkan tentang marhalah ini atau mendeskripsikan, menggambarkannya. Dan wa kullu ma ya'rifu salikuna anha lamahatu bawariqi anwaril qurbi minha. Adapun yang diketahui oleh seorang salik tentang marhalah ini itu lamahat, ya. Apa lamahat itu? Siratan gitu katakan.
siratan dari kilatan dekat kepada Allah. Katakanlah kalau ke Jakarta itu udah dekat Bekasi gitu lah. Ya, atau dari Kerawang udah kelihatan malam-malam misalnya begitu, sinar terang Jakarta itu masih lamahat. Fayahduhum dzalika ila sair. Itulah yang mendorong mereka, membawa mereka untuk terus berjalan sampai kepada tujuan. Maka dalam ahwal itu kan ada khauf, ada roja. Khauf itu mula-mula orang start untuk masuk tarekat itu khauf. Tapi apabila orang yang khauf itu kan mesti dia akan menyediakan bekal perjalanan, ibadahnya, ya, syariahnya tadi itu. Ketika dia sudah mulai berjalan, bertarekat, nah, ketika sudah mulai melangkah, ya, sudah berjalan lah katakan. Kalau ke Jakarta ini ya sudah lewat Tegal lah, sudah berjalan. Baru di pertengahan ini, di separuh jalan ini akan timbul roja. Itu ahwalnya itu ahwalnya roja. Nah kalau sudah sampai Jakarta, ya itu sudah arif. Nah maka ada qabd, ada basat. Itu perasaan yang sama seperti khauf dan roja pada seorang murid. Maka qabd dan basat pada seorang arif ketika sudah wusul. Kalau di buku kan kita hanya menulis ini khauf, ini roja, ini qabd, ini basat, ini. Tapi tajribah ruhiyahnya, artinya pengalaman merasakan semua keadaan suasana jiwa itu kapan dan di mana itu berada dalam tajribah ruhiyah dalam perjalanan rohani. Sama seperti maqamat. Ya, dalam kitab-kitab itu maqamat semua sepakat dari abad ke abad mulainya taubat. Karena orang berjalan menuju kepada Allah itu mesti orang yang kembali, rujuk atau taubat. Ya, karena kita datang dari Allah ya kembali ke Allah. Nah orang yang berjalan menuju kepada Allah itu orang yang kembali kepada Allah. Apabila dia sudah punya sifat kembali taubat, maka dia boleh mempunyai sifat-sifat lain, makomat lain. Itu berjalan namanya. Itu kabupaten kabupaten demi kabupaten. Itu namanya makomat demi makomat. Dalam konsep orang sufi, orang dekat kepada Allah itu yang melewati kabupaten itu, yang memiliki makomat itu, yang rohaninya sudah terbangun sifat-sifat mulia itu, akhlak itu. Itulah hakikat. Maka disebut muqarrabun, ya, isim maf'ul, yang didekati oleh Allah karena ditajalikan oleh Allah sifat-sifat mulia itu. Itu sebetulnya dideketin, muqarrabun itu bukan dekat. Nah maka konsep orang sufi itu dekat kepada Allah itu bukan yang menumpuk-numpuk bilangan puasa, ibadah, dan zikir. Ya, bahkan kami dipahamkan di dalam tarekat itu seolah-olah suruh di-cancel itu mindset bahwa dekat kepada Allah itu dengan tumpukan bilangan ibadah zahir. Itu satu konsep yang salah. Jadi dekat itu lebih kepada ruhani. Orang merasakan Allah besar sekali itu ya kalau kebesaran Allah ya diisi ke dalam jiwanya. Apa? Itu maqamat ilahiyah itu. Sifat mulia itu wa ana ajzibihi itu. Balasannya aku. Kalau seorang suami mengatakan kepada istri, kalau engkau cinta demi diriku maka balasannya aku. Bukan apa yang aku miliki. Ya balasannya aku itu kan aku dan segala milikku akhirnya malah. Ya. Nah maka orang yang sudah sampai tidak ada lagi yang dapat diungkapkan. Ya. Kalau orang yang belum sampai itu lamahat, siratan dari kilatan cahaya dekat. Maka dia akan mengikuti. Orang kita aja kalau sudah dekat Jakarta nggak sabar itu, mesti ngebut itu. Itulah futuhat yang dibuka oleh orang yang hampir wusul. Ya.
Maka ulama sufi menamakannya wusul, menamakannya ihsan, menamakannya fana. Bahkan gelarnya orang yang duduk di sini ahlul irfan, arifin. Nah, makom ini wa fi hadzal maqam yukshaful ghita wa yatahaqqaqal imdad. Ya. Nah, disinilah tersingkapnya al-ghita, tutup Allah. Ya, untuk setiap orang tutup Allah ya dirinya sendiri. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Kemarin kita terhalang oleh diri kita untuk melihat Allah. Seolah-olah ada dua aku dan engkau. Tapi setelah Allah sempurnakan rohaninya, baru dia menyaksikan bahwa semua dirinya adalah Allah semua. Artinya Allah beri semua. Dan disitulah hamba, dan disitulah rasa keagungan Allah ya, telah mengisi ruang pikiran jiwanya. Dan disitulah zikir yang sebenarnya, ingat yang nggak pernah lupa. Ya ingat yang nggak lupa, kalau lupa ya nggak ingat namanya. Gitu. Mana ada ingat itu lupa kan? Gitu. Itu yang dikatakan di situ. Allah jika sudah memberi, tidak akan Allah tarik kembali. Ya, kita mungkin salah memberi diri kita kepada seorang wanita. Rupanya dia pengkhianat. Karena kita nggak punya pengetahuan yang luas. Allah kalau sudah memberikan dirinya usul, hadrah ilahiyah ke dalam jelmaannya itu manusia, yang nggak salah pilih. Gitu. Saya dulu memahami apa artinya Allah jika sudah memberi tidak akan diambil. Kalau ada istilah orang mula-mula jadi wali dicabut, sebetulnya itu nggak jadi wali, gitu. Ya. Karena Allah sudah lebih dulu ilmunya tahu bahwa dia bukan wali. Kalau memang wali ya wali, nggak ada wali gagal. Jadi itu kan bahasa kita. Ya, kita katakan bisnismen gagal, ya itu bukan gagal, belum jadi, bukan bisnismen, ya belum jadi, cuman nggak jadi bisnismen gitu. Jadi disebut bisnismen gagal. Ya, nggak jadi wali, bukan wali gagal. Gitu. Contoh di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ketika beliau menyusun konsep tarekat itu, karena melihat pimpinan tarekat tidak sesuai dengan manhaj orang sufi. Lihat di dalam kitab Sirul Asrar. Sirul Asrar atau kitab Sirul Asrar rasanya tuh, yang di bab terakhir ada nama-nama kelompok tarekat yang disesatkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau dalam manaqib itu disebutkan ada 40 wali dibatalkan kewaliannya itu. Nah, itu juga terjemahannya. Bukan berarti ya wali bisa dibatalin oleh seseorang, tidak. Artinya ada pimpinan tarekat kan mestinya wali. Karena dia dukun bukan wali ya dibatalin oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena dia khurafat ya dibatalkan. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu menamakan nama tarekat itu dengan jenis kesesatannya. Ya, saya lupa, sudah lama sekali membaca kitab itu. Ya. Disebut tarekat ini, rupanya nama itu adalah bentuk ajaran yang salah. Ya. Karena kalau itu terdapat juga dalam singgungan itu dalam kitab Al-Fathur Rabbani oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, beliau memanggil ya kaum, wahai kaum, ya kaum itu artinya orang yang berintisab kepada orang sufi, yang menjadi kelompok tasawuf lah. Gitu. Datanglah ke majelisku, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tinggalkan madrasahmu, di dalam jiwamu bersarang nafsu dan iblis, dan kembalilah tobat di tanganku. Itu perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu untuk pimpinan tarekat di zaman itu. Bahkan ahli zuhud juga dipanggil, wahai ahli ibadah, tinggalkan sauma'ahmu. Duduk 2 jam di majelis itu lebih afdol dari ibadahmu 30 tahun. Itu nggak ada yang berani tuh setelah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu mengatakan begitu. Ya, apalagi ahli ilmu, terus ya semua. Ya.
Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan itu ketika gurunya wafat dan beliau diizinkan untuk duduk di majelisnya melanjutkan tarekat, dan beliaulah yang membentuk, yang mengonsep, bukannya mengonsep, mempraktekkan ya, secara tanzim, secara disiplin tarekat berbentuk kolektif jamaah ya, seperti yang kita lihat sekarang. Akhirnya kan perlu nama, akhirnya ada nama-namanya tuh. Sebetulnya konsepnya adalah dari Ihya Ulumuddin, dari Imam Al-Ghazali. Maka dikatakan bahwa Imam Al-Ghazali itu konseptor dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu adalah praktisi. Ya, sampai sekarang ya beliau ya berkibar-kibar itu disebut sebagai Sultanul Aulia. Benar. Dan sampai hari ini tidak ada yang berani merubah ya, manhaj tarikat ya, yang ada sekarang itu persis seperti apa yang dijabarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apapun tarekatnya. Ya. Nah, di tempat inilah, di makom inilah yuksyaful ghita. Tersingkap tuh ghita, tutup. Tidak ada lagi pengakuan, bahkan dia menyaksikan Allah melalui dirinya, karena dirinya ya, diri seseorang untuk dirinya adalah definisi Tuhan yang diperkenalkan untuk dari Allah untuknya. Coba kita waktu awal-awal bertarekat selalu guru-guru itu menasihati jangan ikut campur urusan orang. Ya, jangan peduli dengan orang, agar kita peduli dengan diri kita sendiri. Bahkan jangan berpikir tentang orang. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sendiri menerima seseorang menjadi muridnya itu harus memenuhi 10 syarat. Salah satu syaratnya al-i'rad anil khalqi, berpaling dari makhluk. Itu salah satu syaratnya. Artinya jangan sampai kita berbuat kebaikan yang sekecil-kecilnya motivasinya orang. Murni Allah. Memang itu permulaan bertarekatnya memang. Seolah-olah bertarekat itu bertobat dari ibadah yang untuk selain Allah kepada Allah itu. Bukan dari dosa besar kepada taat, bukan. Itu mah tidak bertarekat juga harus taubat. Ya. Lihat hikam Imam Ibn Athaillah Sakandari. Hikmah pertama itu perintah untuk i'timad 'ala Allah la 'alal a'mal. Ya. Motivasinya Allah, jangan bilangan amal, faedahnya amal, tidak. Maka sebenarnya yang sebenarnya seorang mursyid tarekat itu ya, seorang yang menyibukkan isi kepala muridnya itu tentang Allah saja, jangan tentang yang lain. Ya. Satu lagi, seorang mursyid yang benar, seorang yang menghadirkan ke jiwa muridnya keagungan Allah, bukan keagungan gurunya. Ya, sehingga tidak menimbulkan khayalan kepada murid betapa agungnya guru. Bahkan kalau sudah tersingkap ghita, dia melihat tajalli Allah di orang soleh, dia melihat keagungan Allah. Jadi tidak akan ikut man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat wa man kana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut. Itu dalilnya. Ya kan seorang mursyid itu wali itu kan majlal haq kamil, jelmaan Tuhan yang sempurna. Jadi orang lihat wali itu melihat Allah kan gitu. Ya. Nah maka itulah yuksyaful ghita, tersingkap tutup. Bahkan ketika dia melihat orang pun, ya kalau baik gampang banget itu dari Allah. Tapi terkadang kalau orang berbuat buruk, itu kita nggak ada urusan udah sama Allah. Orang jahat kepada kita itu udah nggak ada urusan itu. Ya, kalau kita bilang ini kan ujian Allah, nanti dulu saya beri pelajaran dulu orangnya, baru itu ngomong Allah. Ya. Kan kontradiksi kalau kita cerita Nabi, cerita para wali.
Bagaimana menghadapi orang yang jahat kepadanya itu? Ya kan orang berkata buruk, berbuat buruk, itu sebetulnya memberikan apa yang dimilikinya. Yang dimilikinya jahat, ya yang diberikannya jahat. Para nabi, para wali itu nggak punya. Ya, yang diberikannya kebaikan karena yang dimilikinya kebaikan kan sudah tajalli, tahali, tajalli. Ya. Dan bahkan dia melihat ketika orang berbuat jahat itu ujian Allah. Ada qahr, ada jabar, ada intiqam, ada. Ya. Nah, ini namanya kashful ghita. Wa yatahaqqaqal amdad atau imdad. Dan sudah meraih madad. Ya, uluran bantuan Allah itu sudah. Ya kan di Al-Quran ada ala lahul khalqu wal amru. Ya, ala lahul ijad wal imdad. Gitu. Itu zahir batin. Wa huwa alladzi la yunalu bihilatin. Ini yang penting. Marhalah terakhir ini usul, syuhud, fana, kashful ghita, imdad. Ya. Tajalli. Ini tidak dapat dicapai bihilatin dengan tipuan apapun. Tidak. Wah, saya misalnya megang sorbannya Sunan Bonang, tasbihnya Sunan Derajat, tongkatnya Sunan Kalijaga, sarungnya Sunan Ampel, cepet saya jadi wali. Enggak. Saya keturunan Nabi, apalagi kalau nggak sungguh-sungguh. Nggak ada trik apapun, nggak ada tipuan apapun. Antum pura-pura zikir banyak, apalagi pura-pura zikir banyak. Enggak pura-pura juga bukan dengan zikir, tapi dengan kemurnian lillah. Kun abdan, akun rabban. Engkau memberikan ubudiyah, aku akan berikan rububiyah. Penanggulanganku, penangananku. Itulah disebutnya wusul, suhud, mutahaqqiq, arifin, dan lain sebagainya. Itu enggak ada hilang, enggak ada rencana. Atau wah, barangkali ini mursyidnya disogok. Ya, kalau mursyid ini sering kita berikan duit, wah saya bisa cepat itu. Oh, enggak ada hilang. Enggak ada. Ya. Tidak ada. Wala yutlabu bisababin. Tidak bisa dituntut dengan sebab apapun, enggak ada. Sebab zikir jutaan, sebab puasa dahr, enggak ada. Kalau kita iktimad alal amal. Bahkan hikam yang pertama saja, dan itu perjalanan pertama. Min alamatil i'timadi alal a'mal. Orang masuk tarekat itu orang yang disuruh berpindah iktimadnya kepada Allah dari selain Allah. Itu namanya bertarekat. Gitu. Maka wala yutlabu bisababin. Tidak dapat dicari, didapetin, dituntut dengan sebab apapun selain siwa tarki kulli ghairin. Itu selain meninggalkan semua selain Allah. Murni sidik tawajuh istiqomah as-sair ilallah. Itu tarikat. Wah, dia ini orang dekat mursyid. Orang yang paling dekat dengan mursyid itu yang paling banyak problem. Ya. Paling banyak problem. Dia merasa sampai padahal belum sampai tuh. Ya. Nah, maka karena orang yang paling dekat dia akan masuk kepada wilayah wilayah pribadi gitu. Kan begini Pak, mursyid, wali
Guru kiai itu kan untuk muridnya. Untuk istrinya nggak ada, Pak. Al-qurbu hijab. Hubungan dekat itu justru yang menghijabi untuk tidak melihat dan mengambil manfaat dari seseorang. Ilmu aja anak itu nggak bisa belajar sama bapaknya tuh. Mesti belajar ya, dengan orang lain. Ya karena kan guru aja guru. Kalau tampil depan muridnya itu tampil ideal, nggak ada tampil lalai, itu nggak ada. Tapi pulang ke rumah mau jadi wali di rumah, marah istrinya, Pak. Ada seorang wali mursyid, muridnya kalau deket hormat. Lah terus ada seorang wali masuk kamar, istrinya mesti hormat, kan enggak. Malah dimarah tuh wali itu. Justru makin dimarah istri itu makin jadi wali. Anaknya mana ngerti. Ya. Bahkan azhadun nas bil alim ahluhu wa jiranuhu, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling tidak mendapatkan ilmunya orang alim itu ya keluarganya dan tetangganya. Ya kayak kita di keluarga itu misalnya, paman, ya saudara misan, nah kan ngelihatnya subjektif. Ya, ngelihat fisik kita kan nggak berubah. Dia tidak melihat bagaimana perubahan akal dia, rohani dia. Kalau bukan ada hubungan rohani, murid nggak akan menyaksikan. Jangankan itu, orang jauh saja untuk mencari wali itu susah. Karena wali itu khususnya di dalam jiwa yang nggak kelihatan. Hanya orang yang ingin Allah, baru Allah ciumkan bau wali itu dan dia percaya kepadanya, siapapun dan apapun bentuk zahirnya. Miskin kah, kaya kah, ya. Keluarganya menghormati atau tidak, tidak. Dan di bab mencari mursyid itu diungkap semua itu oleh mereka. Bagaimana untuk mencari mursyid? Ya, selama ini kan saya sering mendengar, kayaknya hampir di seluruh Nusantara itu. Dulu saya disuruh nyari mursyid kamil. Hampir semua ngomongnya dulu saya disuruh. Suruh siapa itu? Tapi nggak tahu caranya, siapa yang nyuruh. Kalau memang ada yang nyuruh, tahu caranya itu. Terusnya nanya, bagaimana Kiai tahu nggak di mana mursyid kamu? Loh, tanyalah saya yang nyuruh kamu. Ya, itu udah bahasa seragam itu. Ya. Dan di dalam buku-buku orang sufi dan mereka sudah memberitahu, menjelaskan apa cirinya orang yang memang ingin mursyid. Itu sudah diberitahu oleh mereka. Baik. Wa adamul iltifati li athimin wala li birri. Dan pertama, untuk menuntut ini tarku kulli ghair, meninggalkan segala sesuatu selain Allah. Kedua, tidak terganggu, tidak menoleh kepada orang yang berdosa dan orang yang baik. Nggak terganggu. Artinya tidak peduli kepada orang, urus diri sendiri. Ya. Kama tabdu fihi fawaidul ma'arif. Wa tazharul lawaih lisair wal arif. Ada yang terbuang itu. Ada. Kamaknya salah, bukan di situ. Tabdu fihi fawaidul ma'arif kama tazharul lawaih lisair wal arif wal haqa'iq lil qulub.
Apabila dia melakukan itu, meninggalkan segala sesuatu dan tidak peduli, yang kita pedulikan diri sendiri, maka nampak di situ apa faedah-faedah marifat. Baru kalau kayak tadi orang udah sampai Bekasi, wah Jakarta tuh, ya, itu sudah hampir intiha, hampir sampai. Tazhar lawaih, tanda-tandanya nampak. Ya, kepada sair seperti nampak kepada arif, dan baru nampak hakikat di hatinya, itu maqamat, itu sifat-sifat mulia. Bahwa dan yang itu, yang demikian itu domir sya'an, artinya yang nampak-nampak tadi itu hibatun minallah. Menurut cerita mereka, Pak, ketika mereka mendapat makrifat, baru di situ mereka tahu dengan makrifat itu bahwa ini bukan sebab apapun. Makanya mereka tulis ini. Kita menyangka dengan zikir dapat makrifat, dengan mujahadah. Itu mula-mula, begitu yang udah dapat ternyata ngeberitainnya, ngabarinnya begini, ini yang disebut tajribah ruhiyah, pengalaman rohani mereka. Bahkan mereka katakan makrifat itu datang tiba-tiba seperti mati. Bukan dirasain dari, wah ini saya udah rasa-rasa wali nih. Nggak ada itu. Itu halusinasi. Orang murnikan dari segala apapun. Nggak ada apa-apa, jangan ada apa-apa. Kalau ada apa-apa, bikin nggak ada apa-apa. Itu terjemahan saya dari perkataan Al-Imam Ibn Arabi. Untuk murni tauhid. Nah ini hibah, pemberian. La tanfa'uha balwa. Tidak dapat, ya, tanfa'uha ini boleh ditolak. Ya. Boleh ditolak atau boleh juga didorong untuk cepat oleh balwa apapun. Kalau Allah sudah memberi, nggak ada halangan apapun. Wala tuhaqqiquha dakwah, dan tidak dapat direalisasikan dengan mengaku-ngaku. Meskipun dia mengaku apa saja, tetap nggak dapat. Ngaku saya ketemu Nabi Khidir di lautan, di laut selatan. Mungkin dia orang kidul, bukan Nabi Khidir. Tidak bisa diraih dengan dakwah, ngaku-ngaku. Saya keturunan Sunan Ampel misalnya, nggak bisa. Ada seorang menunjukkan sesuatu kepada saya, bahwa manuskrip, rupanya itu tulisan tasawuf tentang zikir-zikir dan beberapa tentang ilmu hakikat. Dia menunjukkan kepada saya. Dia tanya CD ini, berapa buku? Dari mana? Ini punyanya mbah saya, ini yang keempat. Ayah saya datonya apa, banyak ini. Dulu anaknya dan anaknya lagi sampai ayah saya pun nggak dapat ini. Tapi saya dapat ini apa artinya ini? Ya. Saya bingung apa yang ditanya artinya. Wong tulisan ulama yang berabad-abad memang ada manuskripnya, Pak. Ya cetak ulang, ini tulisan manfaat untuk orang, nggak ada artinya apa-apa. Itu Syekh Fadil Al-Jailani nyari keliling tulisan ulama ratusan tahun, yang nggak ada artinya, ya kalau nggak dicari nggak dapat. Ini apakah saya berarti sebagai penggantinya? Ini kan dakwah namanya. Dakwah, pengaku-ngaku. Nggak ada. Pokoknya
Makrifat itu hibah dari Allah untuk orang yang menghamba kepada Allah. Selesai. Memang ilmu makrifat memang ada warga negaranya, ada sukunya, ya, atau ada yang bisa memonopoli keluarga siapa? Gak ada. Ya, makanya ada anak seorang wali, anaknya nggak jadi, akhirnya pura-pura jadi. Majdub aja tuh. Itu banyak sekali. Saya pikir Pak di kita aja tuh, di Banten, di Jawa misalnya. Sampai saya ke Thailand tuh sama Pak. Oh, berarti memang nafsu itu sama warnanya Pak. Ya. Sampai saya baru menemukan dalam Futuhatul Makkiyah bahwa nafsu itu tunggal. Oh iya. Cuman ya, bajunya itu ya ada pada setiap manusia itu. Itu. Dan seterusnya. Saya pikir itu sudah selesai. Yang terakhir yaitu halaman 43. Khalalun jali. Khalalun jali ini sebetulnya berbicara tentang orang yang beramal fikih saja, zahir saja, tanpa batin, tanpa tasawuf. Orang yang ruku sujud tidak punya jiwa yang tunduk, tidak punya jiwa yang khusyuk. Katakan orang yang mempersembahkan bunga di depan seorang perempuan sebetulnya tidak punya cinta, ya. hanya mengobral hawa nafsu. Itu. Nah maka ini khalal. Khalal itu apa? Khalal itu cacat. Ya. Nah di sini innahu la yakhfa 'ala dzi basiratin wa fahmin wa insafin anna sufiyata yahtamuna bil fiqhi aktsar min ghairihim. Sebetulnya yang memperhatikan kepada fikih itu orang sufi lebih banyak dari para fuqaha sekalipun. Ya. Karena orang sufi betul-betul mencontoh Nabi itu dari yang perkara kecil sekalipun. Dia contoh. Tidurnya, makannya, ya, memakai bajunya, berjalannya. Dia betul-betul. Karena siapa yang punya buku maulid, buku syama'il? Sementara ulama ngambil dari hadis itu yang berkenaan dengan ibadah, muamalah, yang ilmu kalam, yang akidah. Siapa yang mengambil tentang akhlak Rasulullah? Orang sufi. Maka yang menulis syama'il, yang menulis maulid, yang berbicara tentang sifat-sifat Nabi, itu orang sufi. Zahirnya, batinnya, perilakunya semua. Di luar rumah, di dalam rumah, dan lain sebagainya. Bahkan kalau jiwanya, kan jiwa itu maksudnya sifat-sifat akhlak. Kan Nabi yang Allah beri sebagai contoh akhlak itu. Modelnya kan Nabi. Akhlak itu kan modelnya Nabi, uswatun hasanah. Kita tak ada seorang manusia pun yang akhlaknya melebihi Nabi. Semua ngikut Nabi. Maka kalau orang punya akhlak dan sempurna, insan kamil, punya hakikat syariah, bukan hanya syariatnya saja kita ruku mirip Nabi, tapi khusyuknya, jiwanya, hakikatnya. Nah orang yang sudah punya hakikat itu, sebetulnya kalau ditanya apa rasanya, rasanya Muhammad. Itu yang dikatakan oleh Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Kalau aku lupa Allah, rasanya kafir. Kalau aku lupa Nabi, rasanya khianat. Gimana melaksanakan syariat, amal zahir yang mesti seperti Nabi, batinnya
tidak seperti Nabi. Kan khianat itu. Kayak buaya kan khianat. Nah maka itu dia sebut hakikat Muhammadiyah. Nur Muhammadi. Enggak ada Nur Al-Qadiri, Nur Sazili, tidak. Semua tarekat menyebut hakikat itu Muhammadiyah. Nur Muhammadiyah. Nah ini orang sufi dianggap lebih memperhatikan fikih. Bahkan kenapa? Karena tasawuf itu tatbikun amaliyun lisyariah bisyiqiha zahiri wa batini. Karena tasawuf itu mempraktekkan ya, secara amal, secara praktis dua sisi syariah zahir dan batin. Ya, bukan hanya zahirnya saja, dengan batin-batinnya. Ya. Nah ini perkataan halaman 45, 46, 47 itu perkataan ulama. Bahwasanya tadakhul bainal fikih wa tasawuf. Artinya tadakhul ini maksudnya keberjalinan ya. Keberjalinan fikih dan tasawuf, hubungan yang kuat antara fikih dan tasawuf itu dapat kita lihat dari ungkapan orang-orang sufi itu sendiri. Antara lain Imam Junaidi mengatakan, madhabuna muqayyadun bi usulul kitabi was sunnah. Bahkan Abdullah At-Tusturi juga mengatakan, usul kami adalah tasawuf. Itu 7. Berpegang kepada kitab, iktidak kepada Rasul, makan halal, tidak menyakiti orang, menjauhi dosa, taubat, dan menunaikan hak. Itu syariat dan hakikat. Ya. Bahkan Imam Husain Al-Warraq, la yasirul abdu ilallahi illa billah wa bimuwafaqati habibihi sallallahu alaihi wasallam fi syara'ihi wa man ja'ala tariq ilal usul fi ghairil iktida yadil. Barang siapa yang menjadikan tariqat ini untuk sampai kepada Allah tanpa meneladani Rasul, sesat. Min haitsu yadhunnu annahu muhtad. Sesat di mana dia menyangka bahwa dia mendapat hidayah. Padahal sesat. Bahkan mardud. Min haitsu yadhunnu annahu maqbul. Ditolak di mana dia menyangka bahwa dirinya diterima. Ya. Bahkan dalilnya Nabi, innamal amalu binniyat, itu sudah. Ya. Dan seterusnya. Namun lihat 51 tuh. Tetapi ulama pada umumnya itu lebih memperhatikan fikih zahir. Ya. Sampai dia mengadakan seminar, konferensi, menulis karangan-karangan, kitab-kitab, bahkan sampai kuliah. Hanya ada kuliah syariah dan kuliah akidah. Enggak ada kuliah tasawuf. Saking kudakik masalah tasawuf, tidak dibicarakan oleh ulama secara umum. Ini ketimpangan. Timpang, apalagi sebagian saudara kita menolak tasawuf, membidahkan, kacau Pak itu. Jangankan dapat itu hakikat, baunya aja enggak. Nah ini khalal. Kita aja yang ahli sunnah ya yang masih kita percaya dengan tasawuf ya. Banyak ulama-ulama ahli ilmu, dia cerita, dia baca bukunya orang-orang sufi, tapi dia tidak bertasawuf. Bahkan dia maulid, dia ziarah ke kuburan aulia, kan susah hidayah itu. Ya.
Bahkan tahlil. Kan maulid, tahlil itu ijtihad orang sufi. Mana ada fuqaha? Babnya di mana itu? Nah, ini kan betul-betul, akan tetapi orang punya ilmu, kenapa akhirnya berlabuh di tasawuf? Karena ketika dia berusaha mendengar ayat bahwa ibadah itu untuk Allah, ketika dia coba, dapat. Gitu. Dapat. Mungkin usul, tetapi karena tidak ada syahid, ya, tidak melalui proses suluk tarbiyah, maka tidak diizinkan untuk mentarbiyah. Sama seperti orang majdub. Ya. Dia nggak memakan waktu lama, sampai saja. Dia merasakan kehadiran Allah, merasakan, ya, tapi nggak ada melalui proses. Ini nggak bisa menjadi mursyid. Makanya saya heran, ada orang katakanlah ketemu Nabi Khidir, mimpi ketemu Syekh Abdul Qadir, diangkat menjadi wali. Stop. Kalau itu betul, kalau betul itu juga, kan kebetulannya juga kan mesti belum benar-benar betul, belum betul kan. Kalau juga betul, kalau betul, bahkan kalau betul, Allah akan menutupi. Ya, kalau betul Allah akan menutupi, karena itu safety sekali. Kan itu rahasia namanya. Yang namanya rahasia, Allah nggak salah memberinya. Kalau kita, ya kita bilang sama bini nih, jangan ngomong-ngomong ya. Iya, jangan ngomong-ngomong ya, jangan si Anu itu begini-begini, ini rahasia loh. Lah kan istri kita ngomong sama temennya, jangan ngomong-ngomong ya. Nggak bisa. Bahkan sampai ada ungkapan itu Imam Al-Haddad itu, beratnya menyimpan rahasia tidak lebih berat, ya. Artinya beratnya memikul, menyimpan, ya, beban menyimpan tidak lebih berat beban dari tersebarnya rahasia karena kita mengatakan kepada seseorang. Karena rahasia itu diberitakan ketika kita ngasih tahu kepada satu orang. Dan Allah ketika memilih, ya, nggak salah, ya, nggak bakal diumbar. Karena dia memang sudah tidak lagi perlu jadi kudwah, jadi nggak perlu dipamerkan ke orang, kecuali mursyid yang memang melalui proses suluk. Itu harus bisa dipamerkan. Gitu. Sama orang, ada orang bikin ukiran ini memang sudah alami. Emang dari sononya orang bikin bisa sudah. Ada yang melalui kursus dan belajar dulu. Nah yang dari sononya ini bisa, bakat, itu majdub. Coba tanya dengan dia, Mas, gimana cara bikin ukiran-ukiran ini? Itu contoh. Selesai, sudah. Ya caranya gimana ya seperti itu? Wong dia nggak pernah belajar. Ya. Maka itu tidak akan jadi mursyid. Kalau mau jadi mursyid, kursus lagi tuh, masuk tarekat dulu tuh. Nah itu. Nah maka para ulama fikih itu sebagian berhenti di nas agama itu, berhenti di amal, dah. Apalagi sudah keduluan disebut ulama, kiai, pimpinan ulama, ya selesai. Tetapi dia punya ilmu, dia amalkan, dia tahu betapa beratnya mengamalkan menghadapi nafsu. Jika terus dia lakukan bertahun-tahun, sama dengan murid. Artinya sama dengan salik. Sebenarnya begitu. Mungkin aja mereka akhirnya menjadi wali betul, tapi ya, dia tidak akan menistiharkan.
menunjukkan saya ahli tarekat, tidak, karena dia tidak melalui proses suluk. Gitu. Ya. Nah ini contoh Al-Imam Ibn Taimiyah, contoh betapa Imam Ibn Taimiyah bertentangan dengan ijma ulama sunnah. Betapa Imam Ibn Taimiyah mengkritik orang sufi. Tapi dia seorang alim. Wa amila bi ilmi. Di masa tuanya dia meminum juga sumber mata air yang diminum oleh para aulia. Ya, akhirnya Imam Ibn Taimiyah punya tulisan buku namanya Al-Maqam wal Hal, Al-Fana wal Baqa. Tulisan Imam Ibn Taimiyah, Tuhfatul Mahabbah, As-Sufi was Sufiyah. Ini kitab Imam Ibn Taimiyah. Dan fatwa tentang tasawuf dan maulid di buku fatwanya jilid 10-11. Dan Imam Ibn Taimiyah mensyarahkan kitab Futuhul Ghaib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Imam Ibn Taimiyah mensyarahkan kitab Risalah Kusyairiyah. Lihat di buku-buku Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ketika bicara tentang tasawuf, beliau mengatakan qala syaikhi, itu Ibn Taimiyah. Nah itulah Hamka itu ingin meniru tasawufnya Ibn Taimiyah itu. Dia namakan tasawuf modern. Nggak bisa. Tasawuf itu jalannya tarikat itu. Nggak bisa. Itu sebetulnya sama secara alami yang dilakukan oleh ahli sunnah, oleh para ulama yang tidak bertarekat, tapi dia mengamalkan ilmunya dan melakukan tajribah diniyah, pengalaman melaksanakan agama dengan berat melawan hawa nafsu, lama-lama sampai menjadi wali. Sama seperti itu. Apa bedanya kalau kedua-duanya menolak tasawuf, meskipun ahlus sunnah atau bukan? Kedua-duanya mengamalkan untuk Allah. Makanya saya pernah bilang dulu dengan almarhum Kiai Jajan Zainal Abidin Sukabumi. Ya. Saya dekat sekali dengan beliau dan beliau orangnya terbuka. Ya, saya anggap orang tua yang suka mendengar kritik anak muda. Jadi saya sering mengkritik kepada beliau tentang situasi yang ada. Saya bilang kepada beliau, jangan. Sebenarnya yang ahli sunnah wal jamaah itu, yang paling ahli sunnah itu orang sufi. Kata beliau, nanti dulu. Saya ini orang yang aktif di mana-mana nih. Ya. Dia Muhammadiyah aktif, di ini aktif. Kalau saya bilang begitu, bahaya itu orang yang tidak bertasawuf. Dan saya punya argumentasi yang cukup untuk menjelaskan tentang titik ahli sunnah wal jamaah itu. Ya, katakan secara itibak saja kepada Nabi. Siapa yang itibak kepada Nabi yang secara kamil, al-itibaul kamil? Kalau dikatakan ahli sunnah wal jamaah adalah mengikuti yang dilakukan oleh Nabi dan orang yang bersama Nabi, yang diikuti kan mesti zahir dan batin. Kalau batinnya agama ini tasawuf, kalau ahli sunnah adalah Islam yang terbaik, maka siapa yang paling ahli sunnah? Itu salah satu argumennya. Itu. Nah maka fikih akan timpang kalau tidak ada tasawuf. Dan selanjutnya halaman 55. Ini taswih fadih, tapi ini yang lebih buruk. Taswih ini sebetulnya pengkaburan agama, tapi sangat fadih, sangat ketara sekali fadih itu. Ya. Siapa? Sufi yang tidak berfikih, yang mengaku hakikat tidak bersyariat. Ini justru pengkabur, ya, pelaku pengkaburan agama yang sangat
mendasar yang sangat mencolok. Sehingga mengaku saya ini ahli batin, bukan ahli zohir. Ya, atau memposisikan, wah ulama itu zohirnya aja, batinnya nggak ada. Batinnya saya, zohirnya nggak perlu zohir itu. Ya. Sehingga dikatakan, kita kan sudah naik ke atas. Ya, memang dikatakan fikih itu seperti tangga untuk tasawuf. Tapi bukan berarti wajhu syibihnya, kalau udah sampai tangganya ditendang. Bukan begitu wajhu syibihnya itu. Atau sukutut taklid, udah nggak ada kewajiban. Itu masih ada, Pak. Di mana-mana itu masih ada. Nah, maka ya, di taswih padi ini, sebagaimana fikih tertimpa oleh ketimpangan yang nyata, tasawuf Islam pun tertimpa ketimpangan serupa, bahkan lebih parah. Kama ta'arrada al-fiqh ila khalalin jali fa'arrada tasawuf, walakin ila akbar min dzalik. Apa? Min tashwihin fadihin wa tahrifin sarih. Tidak ada musibah yang menimpa kepada ilmu lain buruknya seperti yang tertimpa kepada orang yang menisbatkan dirinya kepada tasawuf ketika meninggalkan syariat. Makanya contoh kewalian Sunan Kalijaga itu kena menunggu tongkat di pinggir kali, nggak sholat. Itu cerita bohong. Itu adalah cerita dari penyimpangan orang yang bicara tentang batin, hakikat, tapi kita bicara tentang syariat. Ya. Sebabnya, apa sebabnya? Wasababu dzalika, satu, su'ul fahmi, pemaham yang salah. Kedua, al-wahm alladzi waqa'a fihi man alajat tasawufal islami. Jadi waham ini adalah pemahaman yang bersifat ilusif, ya, yang bukan ilmu, bukan amal, tapi ada seperti takhayulat, itu waham. Ini waham yang terdapat pada orang yang membidani tasawuf. Ya. Ada waham, hanya fokus kepada dars kajian, tahlil analisa bagi pengkaji. Atau ada waham ini kalau dars dan tahlil ini su'ul paham. Orang memahami tasawuf hanya dari literatur tasawuf, nggak jadi, Pak. Meskipun dia sampai profesor tasawuf, tidak. Karena gimana itu tulisan tartib ilmiah begini. Kalau buku silat, kalau jurus pertama, kedua, ketiga, siapapun yang akan mempraktekkannya ikut jurusnya, maka betul seperti yang terus dalam buku. Kalau tasawuf tidak. Buku sekolah naik tahun 1, naik tahun 2, naik tahun 3. Di negara manapun akan mengikuti prosedur itu. Kalau tasawuf tidak. Orang usul ada yang 20 tahun, 10 tahun, 5 tahun, 2 tahun. Dan bangunan makomat, akhlak tidak sama. Memang mula-mulanya taubat. Tetapi apakah setelah taubat setiap orang mendapat sabar dulu? Tidak sama, Pak. Kalau yang miskin mungkin qanaah dulu, kalau yang kaya zuhud dulu. Bahkan tidak sama, yang penyakitnya lebih banyak. Ya. Nah iya kan tidak sama. Bagaimana seorang mursyid panduannya buku, panduannya Tuhan. Wong dia ahlullah, orang Tuhan. Iya begitu. Apalagi nafsu. Setiap zaman, tempat, waktu berbeda. Bentuknya, jenisnya. Seorang murabi mursyid sebetulnya bukan seperti katak dalam tempurung. Tidak tahu dunia. Meskipun mereka dikatakan ulama akhirat, bukan berarti tidak tahu dunia.
Kenapa banyak penyakit disebabkan politik, ekonomi. Sekarang apalagi teknologi. Siapa yang mau membidani ruhani manusia? Nah ini ada kesalahan paham. Saya diundang seminar di sebuah universitas. Sebagai pembicara, kan ada pembicara dari berbagai ahli. Judulnya membentuk karakter mahasiswa yang baik. Diundang ahli filsafat, psikolog, sufi, pakar pendidikan. Dikumpulkan berempat, rupanya yang diundang sebagai dari pihak tasawuf al-fakir. Jadi yang tiga itu Pak bawa mobilnya Avanza, HP-nya jelek-jelek. Begitu saya datang bawa mobil Mercy, HP-nya iPhone. Itu ditanyakan, diragukan ketasawufannya. Saya ahli tasawuf. Ya, sesuai undangan. Apa salah undang saya? Ya, dia ngelihat, wah ini tasawuf modern kali. Itu kan yang isi otaknya yang salah kan? Ya soal kaya atau miskin tergantung keturunannya Pak. Ya. Bukan jadi sufi terus miskin. Tidak. Imam Syazili, saudagar, bisnismen, pakaiannya paling mahal, makanannya tuh enak-enak terus. Bedanya makannya sedikit, berkualitas tidak banyak, dan sempat memberi orang. Ya. Ketika dia datang ke Mesir itu, terdengar kan bahwa Imam Abul Hasan Syazili seorang zahid, wari' dan arif. Lalu seorang zahid di Mesir, di Iskandaria, sudah nunggu. Kebetulan pada saat itu Imam Abul Hasan tuh sudah dalam buta matanya, kan di akhir tuanya buta matanya. Dan ini pun seorang ulama yang zahid buta juga. Jadi diberitahu, Syekh Fulan sudah nunggu ya Syekh. Akhirnya diantar tuh kedua-duanya tuh. Lalu tangannya masing-masing menunggu gitu untuk mengulurkan tangan. Tiba-tiba tangan seorang ahli zuhud yang di Mesir itu menyentuh badannya Imam Syazili. Dipegang bajunya. Anta Syazili? Naam ya Syekh. Saya saja lagi pegang bajunya. Kasar sekali ya. Ya, ini halus. Anta Syazili? Naam, la. Syazili bukan, yang kami dengar bukan seperti ini. Kenapa? Ya. Ini pakaiannya bagus sekali. Syazili itu zahid. Wara. Lah, Imam Syazili, oh kamu Syekh Fulan, iya. Saya pun yang saya dengar bukan seperti ini. Ini kok pakaiannya jelek, gitu. Nah, apa kata Imam Syazili? Pakaianku ini bagus dan mengatakan aku tidak perlu bantuan. Kalau ini mengatakan bantulah aku, katanya. Atau seperti itulah. Ya. Dan banyak sebetulnya kisah-kisah bahwa tasawuf itu fil qalbi. Dan kita tahu prosesnya kapan orang sufi kan sufi berpakaian buruk itu kan satu metode sebetulnya. Ya. Kapan metode itu jadi metode utama lah di abad itu. Dan ada metode lain itu sebetulnya sebuah metode. Baik, kita tidak perpanjang itu. Orang yang suul paham itu orang yang melakukan kajian. Orang yang waham ini orang yang manasaba nafsahu ilaihi. Orang yang menisbatkan dirinya kepada tasawuf wa huwa yahidu anil manhajis sahih. Apa? Menyimpang dari manhaj yang benar. Wala yamutu ilaihi bi adnasilah. Sebetulnya mereka tidak punya kaitan sedikit pun kepada tasawuf, lebih kepada khurafat, takhayulat. Itulah waham. Ya.
Maka ada di buku lain saya mengutip perkataan ulama bahwa tu'ina at-tasawuf bi arba'ati a'da. Tasawuf itu dicemarkan oleh 4 musuh. Musuh yang pertama adalah al-jahalatu bi haqiqati tasawuf. Karena bodoh terhadap hakikat tasawuf. Wa yara, mereka melihat anna tasawufa ba'idun anil hayati wal amal. Dikira tasawuf itu jauh dari kehidupan dan amal. Tidak. Tasawuf itu tarekat, bahkan menjadikan kehidupan dan ibadah ini mesti muqayyad bisyariah dan dilakukan karena Allah. Itu tarekat. Ya, bukan meninggalkan kehidupan. Pak, saya di Kairo ngasih seminar kepada mahasiswa Al-Azhar. Itu timbul pertanyaan. Sebetulnya saya suka dengan tarekat, tetapi kenapa mereka ajarannya menyuruh meninggalkan dunia dan ujlah? Ya. Itu setiap seminar tuh di kalangan akademis, di kalangan muta'alimin itu selalu timbul tuh. Akhirnya saya nggak mau berargumen. Saya tanya, itu kamu tahu dari mana? Coba sebut tokohnya satu saja yang menjauhi dunia. Wong adanya di dunia kok mau lari kemana ya? Loh iya, dunia, konsep dunia itu apa dalam tasawuf, kan itu yang perlu paham. Akhirnya saya buktikan, coba ada sejarah, sebutkan tokoh. Ya, saya bilang, ulama yang sampai tidak sempat punya bini itu ulama apa? Kebanyakannya Pak yang gak sempat punya bini itu ulama hadis, ulama fikih. Saking ku ibadah dan ngajinya lupa sama kawin. Saya lihat cerita para wali itu istrinya 4 Pak. Sultanul Auliyanya si Abdul Qadir 4 istrinya. Itu kurang bagaimana dunia itu. Orang menyangka kalau wali itu nggak punya nafsu, sengsara bininya nggak ditidurin. Bahkan saya mengatakan makin jadi wali itu makin pol nafsunya itu. Makanya 4 bininya tuh. Itu fakta-fakta aja tuh. Ya. Kedua, sebut tokoh siapa yang meninggalkan dunia? Nggak ada. Ya. Ya bahkan akhirnya disuruh ujilah di tengah keramaian. Ya. Saya mengutip ucapan Siti Jenar kan. Ya. Topo ing sejerone projo katanya. Lah itu kan apa di mall kan gitu. Gimana hati dengan Allah berinteraksi kepada siapapun kan. Itu intinya sebetulnya yang ingin ditekankan di dalam tasawuf. Gitu. Nah ini akibatnya menimbulkan kejoliman dan melampaui batas terhadap ahli tasawuf, pencipta tasawuf, pengikut tasawuf, dan sebagian orang awam yang ingin bertasawuf. Akibat ada waham, pemahaman yang bersifat ilusif, ya, tidak hakiki. Nah ini satu ketimpangan. Oh, itu di halaman 59 rupanya, di sini saya mengutip, saya lupa ya. Saya pikir di buku lain. Itulah. Tasawuf itu dicemparkan oleh 3 perkara itu, oleh 4 arah, 4 musuh. Pertama yang jahalah, bodoh terhadap hakikat tasawuf. Ini yang menggambarkan tasawuf itu jauh dari kehidupan dan amal. Yang kedua, para pengaku tasawuf pendusta dan musya'wadzun. Musya'wadzun ini kelompok klenik, al-muntafi'una minhu. Bahkan dia menjadi pimpinan tarekat itu untuk mengambil manfaat, untuk pijamil amwali wariyasah, untuk mengumpulkan harta dan mendapatkan kedudukan. Kama ra'ayna bi fadlillahi la yatrukuhumullahu tawilan hatta yafdihahum. Setiap abad itu mesti ada ulama yang mengkritik akan orang seperti ini. Yang ketiga, orang yang menganggap dirinya salafi. Dia mencari
kesana sini, perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan sebetulnya yang dilakukan oleh orang kelompok dua yang sebelumnya itu yang sering dia lemparkan kepada orang sufi. Orang sufi begini, orang sufi begini, orang sufi begini, karena dia membacanya, mendapatkannya dari dua kelompok yang di atas itu. Ya. Saya di Mesir dulu dapat hadiah, Pak, dari teman salafi saya. Karena sering duduk dialog berdua apa. Bahkan dia punya buletin isinya menyerang tasawuf. Saya waktu belajar di Mesir itu saya buka warung untuk mahasiswa. Ya, buka warung ini ya untuk mahasiswa. Saya juga mahasiswa waktu itu. Ya. Buka warung ya agar punya duit untuk nyambung hidup dan kuliah di sana saya buka. Jadi di warung saya itu ada jualan majalah-majalah, buletin-buletin mahasiswa. Jadi ada buletin orang salafi, isinya 80% itu isinya menyerang tasawuf aja. Jualnya di warung saya. Dan dia tahu bahwa saya orang tarekat. Boleh nggak Ustaz? Saya jual ini, ya silakan. Yang namanya jualan kan yang penting saya untung. Ya, apapun yang dijual silakan. Akhirnya dia heran, kok mau saya ngejualin, malah saya nawarin. Itu buku bagus, apa majalah bagus, banyak yang beli. Hak itu Pak nggak bakal ditolak. Hak itu punya jalan sendiri dan akan datang kepada orangnya yang memang ahli hak. Jadi satu ketika Ustaz itu bilang, sekali-kali dong Tad, ente nulis di situ, rod kek apa kek katanya. Ya suruh nolak. Gitu. Jangan, kata saya, nanti nggak laku majalah ente. Ya kan dia ada komunitasnya. Karena saya buka mesin fotokopi, jadi sebetulnya dia fotokopi di situ, dia ngejilid di situ, dia dijual di tempat saya juga. Nah kan untung saya. Ya. Nah itu mereka masuk ke rumah saya, di meja saya itu ada buku tasawuf tuh Pak. Ya. Sampul depannya kelihatan, itu ditutupin Pak. Kayak ngelihat aurat gitu. Lalu satu ketika, karena sering dialog, satu ketika dia ngediahin buku. Judulnya As-Sufiyah. Tebal segini. Ustaz, ini hadiah, ini cocok untuk antum. Baik sekali. Tasamu betul, kata saya. Udah saya taruh, malam-malam baru saya buka. Itu buku Pak dari awal sampai akhir nyerang tasawuf sebetulnya Pak. Habis bid'ah, syirik, kafir, Masya Allah. Ya luar biasa itu. Ya. Tapi saya pernah diundang di Jakarta satu sekolah tinggi mereka. Karena mereka tuh membuka sekolah tinggi di Rosat Islamiyah. Mereka mengakui kalau di Rosat Islamiyah salah satu mata kuliahnya mesti tasawuf. Karena itu ilmu Islam. Dia pernah manggil orang akademis dari UIN. Diterangkan, wah terlalu filsafat. Mereka kan mengharamkan filsafat. Akhirnya manggil dari NU. Wah katanya ada kliniknya. Ya, akhirnya diberhentiin. Karena pimpinannya itu kenal dulu ngaji di Mesir sama saya. Dia telepon saya, Ustaz, minta maaf Ustaz, boleh nggak antum ngasih kuliah? 8 pertemuan saja. Apa itu materinya? Tasawuf. Ana udah salah orang. Udah 2 kali akhirnya protes anak-anak jadi anak pecat. Ntar saya dipecat lagi. Enggak kalau antum enggak katanya gitu. Akhirnya saya datang. Di kuliah pertama saya bilang, ini berapa kali pertemuan kita? 8 Ustaz. 7 pertemuan saya gunakan untuk presentase materi, jangan ada yang bertanya. Nanti pertemuan terakhir selesai itu materi, silakan bertanya. Jadi saya nggak terganggu kan? Saya habisin waktu pulang 2, 3, 4, 7 sampai 8 saya datang udah nggak bawa makalah, nggak bawa apa. Silakan ini waktu bertanya. Apa pertanyaan yang pertama? Ustaz,
Kalau tasawuf yang Ustadz terangkan berarti semua orang Islam perlu kepada tasawuf, itu pertanyaan pertama. Andaikan mereka mau membuka saja untuk membaca, dapat hidayah, Pak. Ya. Karena tadi buku aja tuh takut dilihat. Sampai ada mahasiswa dulu di Mesir itu ngaji dengan saya itu, serumah dengan mereka tuh, Pak. Disuruh masukkan buku-buku tasawuf, jangan taruh di depan gitu. Ya. Dan ngambilnya itu sampai begitu. Ini buku singkir, Kak. Wow. Keren sekali memang, Pak. Ya. Dan saya punya pengalaman banyak. Sebetulnya kalau saya pernah tidak menggunakan istilah tasawuf sedikit pun, tapi saya coba, ya, isinya kandungan saya sampaikan. Sebetulnya nerima. Jadi itu sebab akhirnya saya pikir, maka yang menolak tasawuf ternyata itu imperialisme barat. Ada misi itu rupanya. Tapi oke lah, itu nggak penting, Pak. Nah ini yang ketiga ini, yang keempat ini, nah ini halaman 63. Siapa yang merusak tasawuf? Ini mereka al-mustasriqun alladzina tajaru bi falasifatis sufiyah. Ini kaum orientalis. Dia ini yang berbisnis di dalam filsafat sufi. Perkataan orang sufi diambil sebagai apa? Sebagai satu hasil pemikiran, renungan, kontemplasi, ya, sebagai bukti bahwa kecerdasan akal, dan ini merusak. Mereka menggambarkan bahwa tasawuf itu filsafat ruhiyah, di mana tasawuf itu adalah campuran paduan dari berbagai agama dan berbagai pemikiran. Akhirnya ini yang kacau, ini yang membuat saudara kita tidak suka tasawuf karena sumbernya tiga tadi, filsafat mustasrikin dan kaum klinik. Ya. Yang tasawuf akhirnya malah jadi dukunnya. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang memang tidak tahu tasawuf dan menjauhi tasawuf dari manhaj yang benar. Gitu. Dan tasawuf menjadi sebuah kehidupan rutin. Dan itu yang sering dibicarakan oleh mereka. Kalau kita baca buku mereka, saya buku yang tadi diberi itu, saya coba, kalau umpama ibu-ibu ngerasain makanan, saya coba itu bumbunya apa aja itu. Saya baca buku itu sumbernya dari mana itu saya kejar lebih banyak kepada mustasrikin. Ternyata. Jadi menuduh orang sufi itu bagian daripada agama-agama di luar Islam. Dan itu yang didoktrinkan kepada pengikutnya. Kalau mereka dengan jernih membaca buku-buku tasawuf, tidak. Baik. Saya kira yang lain-lainnya ini hanyalah menjelaskan bahwa tasawuf itu punya sumber yang sama, Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir juga, likulli panin rijal. Tasawuf punya istilah. Istilah makrifat itu hanya di dalam tasawuf. Kalau keluar maka makrifat maknanya pengetahuan. Arifin juga ditindak istilah tasawuf. Torekot dan berbagai istilah. Atau istilah yang diambil dari filsafat oleh orang sufi seperti insan kamil, widatul wujud dan lain sebagainya, hakikat Muhammadiyah dan lain sebagainya. Itu sebetulnya istilah yang perlu dipahami, ya, menurut maksud si pembuat istilah, yaitu orang-orang sufi. Ya. Dan saya kira demikian. Yang lain karena ya bagi yang tidak biasa membaca Arab ada artinya. Ya. Yang lain bisa dibaca karena saya pikir kandungan yang penting sudah kita bedah, sudah kita sampaikan. Saya kira demikian. Dan saya tidak tahu kalau apa ada soal jawab. Ya, kalau ada ya afdol, tapi saya serahkan. Dari saya sekian. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Al-Fatihah.